Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok, nah untuk kelompoknya itu masih belum masih bingung juga. Jadi kami akan menyebutkan kelompoknya, kelompok saya yaitu ada Madi Pratama. Kemudian ada saya Isno Wahno Putro. Dan saya Ahmad Rian Salim. Nah, di sini kami akan menjelaskan yaitu tugas besar jaringan telekomunikasi, yaitu tentang rangkaian. Nah, dimulai dari latar belakang, bisa Isno, silakan. Jadi latar belakang jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakainya, umumnya manusia, dengan pemakai lain. Sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi dengan cara berbicara, menulis, menggambar, atau mengetik pada saat itu juga. Terdapat tiga bagian utama, yaitu transmisi, switch, dan terminal. Transmisi bertugas menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Switch bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai seperti yang diinginkan. Perangkat penyambungan tersebut masih menggunakan sistem manual bila diperlukan seseorang operator yang bertugas menyambungkan pemakai dengan pemakai lain yang diinginkan. Terminal adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli, suara manusia atau lainnya, menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya. Rumusan masalah, bagaimana hasil bentuk rangkaian yang dirakit, dan penjelasan yang berada di oscillator dan outbound inbound-nya. Kemudian dibaca oleh Adam. Oke, untuk tujuan di sini yaitu yang pertama, kita agar mengetahui penjelasan dari oscillator tersebut. Jadi tiap masing-masing oscillator terdapat penjelasannya nanti untuk di rangkaian. Yang lalu, yang kedua, untuk mengetahui topologi yang dipakai di rangkaiannya. Jadi kita nggak semena-mena untuk membuat suatu rangkaian. Jadi nanti ada topologinya, topologi yang dipakai. Nah, terus ketiga, untuk mengetahui cara merangkai dan menjelaskan rangkaian dari hasil yang dibuat. Jadi di sini seperti penjelasan tugasnya aja. Tadi yaitu kita nih bisa mengetahui cara merangkainya dan menjelaskan hasil rangkaian serta oscillator sama PDU inbound outbound yang kita nanti jelaskan. Nah, lalu yang terakhir untuk mengetahui sistematika dari message yang dijalankan dari komputer dari masing-masing PC 0 ke laptop 0. Ini terdapat salah yaitu tipe tipe. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh sama Ian. Untuk dasar teori dari tugas besar kali ini, topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi dalam jaringan komputer akan mempengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Jadi, belajar mengenai topologi jaringan tersebut sangatlah penting. Secara fisik, topologi menjelaskan susunan dari kabel, komputer, serta lokasi dari seluruh komponen jaringan. Sementara itu, topologi tree topologi tree yaitu gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Kelebihan dari topologi tree ini adalah memiliki jaringan yang lebih besar, mempunyai akses segera, memiliki keterbatasan titik, dan memiliki manajemen data yang baik. Lalu untuk kekurangannya adalah dapat melumpuhkan semua jaringan, pengelolaan yang tergolong sulit, dan biaya yang lebih dan banyak, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Kemudian, switch memiliki fungsi looping advance di mana untuk mencegah looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Open System Interconnection atau OSI adalah mode referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan oscillator adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer,
sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang mana memiliki lapisan-lapisannya itu. Yang pertama adalah application layer, kemudian presentation layer, kemudian session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir adalah physical layer. Oke, nah di sini adalah hasil rangkaian kita, yaitu ini adalah rangkaian topologi tree yang dipakai. Nah, kita langsung akan terlihat penjelasannya. Jadi di sini sebelumnya message ini screenshotnya, yaitu kita mulai ini dari PC 0 seharusnya. Dan jadi dari PC 0 ke laptop 0 gitu. Nah, untuk pembahasannya di sini kita akan menjelaskan yaitu OC layer, in layer sama out layer yang ada di PC 0 ke switch 0 dulu. Jadi kita mulai itu dari PC 0, di mana PC 0 itu terdapat 3. Nah, kalau kita lihat di sini, ini terdapat tiga layer, yaitu layer 1, layer 2, layer 3. Nah, layer 3 ini berfungsi sebagai header. Jadi mereka nih sebagai tempat, yaitu tempat awal mulanya suatu message akan dijalankan. Jadi sebagai header, yaitu source IP-nya ini, yaitu sumber IP-nya ini, itu dimulai dari PC 0 ke destination-nya itu 192.168.0.1 dengan ICMP-nya, message type-nya itu tipe 8 gitu. Nah, lalu ada layer 2. Layer 2 ini berfungsinya itu untuk mengelompokkan bit data menjadi sebuah format yang disebut dengan frame, di mana frame-nya itu kita lihat itu dari 00D0 titik 5835 titik 9219, yaitu ini adalah frame dari PC 0 menuju 00.0C348958 gitu. Nah, layer 1 ini sebagai transmisi bit data, jadi untuk mengirimkan. Nah, keluaran dari out layer ini itu adalah port fast Ethernet 0, yaitu keluaran dari bentar, biar lebih jelasnya. Jadi port fast Ethernet 0 ini yaitu keluaran dari port PC 0 ke switch 1 yang ada di sini gitu. Yang nantinya kita lanjut. Nah, setelah dari PC 0 itu diterima nih sama switch 0. Jadi masuk ke port fast Ethernet 02, yaitu portnya dari switch 0. Masuk. Nah, di layer 2 ini nantinya akan dikelompokkan lagi bit-bitnya dan disimpan sementara saja. Jadi sementara ini nanti bakal dikirimkan lagi dan dikeluarkan ke fast Ethernet 01. 01 ini keluaran dari switch 0 ini menuju ke switch 2. Oke, selanjutnya jelaskan sama Isno. Silakan Isno. Kemudian dari data-data yang tadi sudah diterima dari switch ke berapa tadi? 2 ya. Dari switch 2 kemudian diteruskan lagi masuk ke dalam switch 0 ini ya. Switch 2 ya. Tadi 0 ya, Dam? Switch 0 ya. Berarti tadi setelah dari switch 0 kemudian nanti diteruskan ke switch 2. Nah, terus dimasuk kepada layer 2. Nah, terus dikeluarkan lagi melalui phase Ethernet 0/2 yang menjadi penghubung dari switch 2 ke switch 1 nantinya. Dilanjutkan oleh Ian. Kemudian untuk gambar di samping itu adalah proses pengiriman bit dari layer 1 switch 0 ke layer 1 switch 2, sama yang terjadi pada saat pengiriman dari sebelumnya, di mana layer 1 berfungsi untuk layer 1 dari in layer itu berfungsi untuk menerima bit-bit yang dikirim dengan menggunakan port fast Ethernet 01 yang kemudian menuju ke layer 2 dan kemudian keluar lagi melalui out layers layer 2 dan keluar melalui layer 1 yaitu fast Ethernet 03.
Kemudian pada gambar selanjutnya, di sini adalah device laptop 0, di mana seperti sebelumnya, setelah disimpan untuk sementara waktu oleh layer 2, bitframe akan diteruskan ke layer 1 dengan port menuju laptop 0, yaitu fast Ethernet 03. Kemudian yang kemudian menuju fast Ethernet 0 dari laptop 0, di mana laptop 0 akan menerima keseluruhan dari layer 1, 2, dan 3 yang tadi dikirim dari komputer 0. Oke, sekarang untuk penjelasan PDU. Nah, PDU ini ada inbound sama outbound. Kita mulai dari outbound yang ada di PC 0. Nah, outbound yang ada di PC 0 ini, kalau kita lihat, itu terdapat Ethernet 2, IP, ICMP, sama PDU. Nah, di Ethernet 2 ini menunjukkan layer 2, yaitu kalau kita lihat di PC 0 itu, nah, ini terdapat layer 2, yaitu header-nya dengan frame dari PC 0 sama laptop 0. Jadi, source-nya ini, nah ini untuk PC 0, destination-nya ini untuk laptop 0, gitu. Nah, lalu ada IP. Nah, IP ini yaitu dengan versi 4. Lalu untuk source IP-nya itu dari PC 0 menuju destination-nya adalah laptop 0, gitu. Lalu ICMP. Nah, ICMP-nya ini kita tipe 8. Kalau kita lihat di layer 3 yang di PC 0. Nah, itu menunjukkan tipe 8, yaitu ini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk inbound sama outbound yang lainnya, ini nggak ada perbedaan. Kalau kita lihat, itu nggak ada perbedaan antara source, destination, lalu IP-nya, destination IP-nya gitu, lalu ICMP tipenya. Nah, tapi setelah menuju ke laptop 0, kalau kita lihat tadi, nah, di tipe ini, di laptop ini terjadi perubahan tipe, yaitu menjadi tipe 0. Berarti ini sudah sampai ke tempat tujuannya, seperti itu. Nah, lalu untuk kesimpulan, boleh dibacakan sama Isno. Silakan Isno. Untuk kesimpulannya, jadi yang disimpulkan dari OC layer yang tadi telah dijelaskan dan inbound-nya, maka rangkaian tersebut berhasil dijalankan. Dan kalau tidak sesuai atas sumber dan destinasi, maka akan dapat dipastikan saat konfigurasi IP salah dan tidak teliti. Selanjutnya dibaca oleh Ian. Kemudian untuk saran dari hasil kerja kami, yaitu lebih teliti dalam menjelaskan OSIM-nya dan serta inbound dan outbound-nya. Karena jika ada kesalahan, maka dapat dipastikan rangkaian gagal dalam menjalankan message sumber ke tujuan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.